Salam, salam jumpa kembali bersama saya dalam renungan harian santapan jiwaku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara-saudari, kita memasuki hari Minggu, pekan yang ke-13. Hari Minggu biasa, pekan yang ke-13. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mengajak kita untuk bagaimana menjadi kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana menjadi itu mengambil bagian dalam kekudusan itu. Dan semoga Injil hari ini akan mengubah kita untuk lebih memahami rencana Allah dalam setiap kehidupan manusia. Hari ini kita akan mendengar Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai 42. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada 12 murid-Nya, "Siapa saja yang mengasihi bapa dan ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripada. Demikianlah sabda. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita mendengar firman Tuhan hari ini, ada sesuatu yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan bagi kita, itu memberikan prioritas. Prioritas yang penting bagi pertumbuhan, pembangunan hidup orang. Ketika Yesus berkata tentang prioritas antara Allah dan orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, anak kita, saudara kita, bukan berarti bahwa kita akan mengabaikan mereka, tetapi ada sebuah prioritas. Semua orang kita kasih dalam hidup, tetapi tentu ada seseorang yang lebih diutamakan. Ya, kita punya orang tua, kita punya teman, seakrab dengan seorang teman. Ingat, ada sebuah prioritas. Kalau kita harus lebih pada orang tua. Ini baru perbandingan antara manusia dan manusia. Lalu ketika kita antara Allah dan manusia, maka tentu Allah harus menjadi prioritas. Tapi tentu kita tetap mencintai sesama, karena itulah tuntutan, itulah yang menjadi keinginan Allah dalam hidup. Kita mencintai Allah, tapi juga mencintai sesama. Itulah salib Kristus. Yang kedua, ada sesuatu yang menarik hari ini yang ingin Yesus sampaikan. Menarik ketika ia mengatakan, barang siapa menyambut aku, ya, yang menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, dia menyambut, dia menerima upah. Barang siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata, sesungguhnya ia tidak akan hilang upahnya. Peristiwa hari ini kita dengar dalam bacaan pertama, saudara-saudari, dalam perayaan hari Minggu biasa, ketika ada sebuah keluarga di Sunem selalu dikunjungi oleh Nabi Elisa. Dan mereka melihat bahwa Nabi Elisa ini adalah orang yang kudus. Dia adalah abdi Allah. Oleh karena mereka menghormati kekudusan sebagai orang Yahudi, maka apa yang mereka lakukan?
Mereka membuat sebuah kamar khusus, tempat khusus untuk uh, Nabi Elisa. Mereka tidak pernah mengharapkan apa-apa bahwa Nabi Elisa akan membalas ganjaran, membalas apa yang mereka lakukan. Tetapi ternyata bahwa keluarga ini adalah keluarga yang tidak punya anak. Setelah Elisa mendapatkan tempat di rumah mereka, Elisa membalas bahwa mereka akan mendapatkan ganjaran. Mereka akan mendapatkan seorang anak. Dalam tradisi gereja, ya, dalam tradisi gereja itu sangat menarik, ya. Menarik karena apa? Tradisi gereja itu menempatkan yang kudus itu terpisah dari yang lain. Ya, kita tahu bahwa uh, di dalam gereja, dalam liturgi kita mempunyai alat-alat kudus yang dipakai dalam liturgi. Lalu kita memisahkan, menempatkan supaya hal-hal yang di tempat ini tidak boleh digunakan untuk yang lain. Demikian pun seseorang yang kudus itu juga mendapat tempat yang teristimewa dalam kehidupan Allah. Mereka mendapatkan tempat yang istimewa. Dan hari ini itu terjadi dalam peristiwa dalam bacaan pertama. Kekudusan itu menjadi hal yang utama dalam gereja karena kekudusan adalah syarat mutlak untuk memperoleh keselamatan. Dan di dalam kitab suci, Yesus memanggil kita apa? Menjadi sempurna. Seperti Allah itu sempurna. Untuk Petrus pun dalam suratnya mengatakan, ya, marilah kita diajak untuk menjadi kudus seperti Allah itu sendiri kudus. Kekudusan merupakan puncak dari kehidupan keberimanan. Kekudusan menjadi sebuah komitmen Kristiani. Kekudusan itu menjadi jalan hidup orang Kristiani itu menuju masuk kepada kehidupan hidup. Tapi tentu menjadi kudus itu mempunyai sebuah proses panjang, proses yang butuh perjuangan, proses yang membutuh ketekunan, proses yang membutuh sebuah energi. Yesus hari ini memberikan syarat untuk menjadi kudus sesungguhnya. Barang siapa yang ingin masuk dalam kehidupan Tuhan, ia harus memikul salibnya dan mengikuti Yesus. Ini menarik. Mengikuti Yesus itu berarti salah satunya adalah mengikuti kepribadian ciri hidup Kristus. Dan ini tentu akan membawa kita kepada kualitas hidup iman kita. Oh, kita ingin menjadi seperti Yesus, yaitu kudus di hadapan Allah. Dan hal yang penting yang berikut yang kita mau renungkan hari ini, bahwa gereja itu menghadirkan sakramen-sakramen. Sakramen yang menjadi tanda kehadiran Allah yang ingin menguduskan manusia. Sakramen ini membantu kita untuk merenungkan misteri Allah, cinta Allah, kekudusan yang dilimpahkan Allah bagi manusia. Dalam bacaan kedua, kita diingatkan akan makna pembaptisan kita. Bahwa melalui pembaptisan kita sesungguhnya telah mati bersama Kristus. Namun melalui kebangkitan, ya, kita dibangkitkan bersama Kristus untuk memperoleh kehidupan. Dalam pembaptisan Allah telah memurnikan kita, membebaskan kita, menyucikan dengan air dan roh. Air berarti kita dibersihkan dari dosa-dosa, dari noda-noda kita. Dan melalui roh kita dikuduskan, kita disucikan. Maka makna pembaptisan diterima oleh orang-orang Kristiani adalah sebuah peralihan hidup dari manusia lama menjadi manusia baru, dari hamba dosa menjadi putra-putri Allah, dari putra-putri yang kehilangan hidupnya, tapi kita memperoleh kehidupan baru di dalam Allah. Kita menjadi saksi kebenaran, kita menjadi ahli waris dari, kita menjadi bagian dari rumah Allah, komunitas Allah, dari gereja Allah.
Kita yang dulu tidak mengenal Allah, melalui pembaptisan kita semakin mengenal Allah dan kita masuk dalam komunitas Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudari, Yesus hari ini mengajak kita, mari kita hidup sesuai dengan kehendak, supaya kita bisa memperoleh kekudusan. Dan sekali lagi, kita butuh perjuangan, kita butuh pengolahan melalui sebuah pembinaan iman yang terus-menerus yang kita lakukan, baik dalam lingkup hidup menggereja maupun dalam kehidupan pribadi kita, bagaimana kita berjuang untuk mendapatkan surga bagi hidup kita. Semoga hari ini kita senantiasa berjuang untuk memperoleh kekudusan itu di dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati kita untuk seluruh hidup dan kehidupan. Dalam nama Bapa, yang Putra dan Roh Kudus.